Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan 6 Sekawan. Kami akan mempresentasikan terkait dengan produk unggulan kami, yaitu kotak pintar. Sebelumnya, struktur organisasi dari perusahaan 6 Sekawan ini terdiri dari: perkenalkan, saya Salsabila Amalia sebagai Direktur Utama di perusahaan 6 Sekawan. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia, saya sebagai sekretaris di perusahaan 6 Sekawan. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati sebagai keuangan di perusahaan 6 Sekawan. Hai, perkenalkan, nama saya Mega Salma sebagai bagian produksi di perusahaan 6 Sekawan. Perkenalkan, nama saya Citra Dini, saya sebagai bagian pemasaran di perusahaan 6 Sekawan. Perkenalkan, nama saya Ismi Salsadina sebagai bagian pemasaran di perusahaan 6 Sekawan. Visi perusahaan 6 Sekawan: memberikan pengalaman dan motivasi bermain yang menyenangkan kepada anak, serta anak mampu bereksplorasi dan bereksperimen sehingga mampu menstimulus 6 aspek perkembangan anak. Misi perusahaan 6 Sekawan: yang pertama, menjadikan anak cerdas; yang kedua, meningkatkan kemampuan eksplorasi dan eksperimen pada anak; dan ketiga, mengembangkan kemampuan pengetahuannya sendiri; dan yang terakhir, menstimulus 6 aspek perkembangan anak. Profil perusahaan: nama perusahaan ini yaitu 6 Sekawan, bidang usahanya alat permainan edukatif, nama produknya yaitu kotak pintar. Kotak pintar ini merupakan alat permainan edukatif yang terinspirasi dari sebuah produk yaitu yang bernama Photobox, sehingga perusahaan 6 Sekawan ini mencoba membuat inovasi baru dalam produk tersebut, sehingga dibuatlah kotak pintar ini. Media sosial yang digunakan dalam mempromosikan kotak pintar ini yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Shopee. Nah, perusahaan 6 Sekawan ini dibangun dan memproduksi kotak pintar bermula dari adanya satu tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan, dan mengingat para pengelola usaha ini sedang menempuh jenjang perkuliahan S1 PG PAUD. Oleh karena itu, dari berbagai ide yang ada, pengelola perusahaan 6 Sekawan ini sepakat untuk memproduksi salah satu alat permainan edukatif dengan bentuk yang berbeda, simple dan menarik, yang kemudian terciptalah produk yang disebut kotak pintar. Tujuan diciptakannya kotak pintar yang merupakan hasil produk dari perusahaan ini adalah menyediakan salah satu media pembelajaran bagi anak usia dini yang memberikan motivasi serta merangsang anak usia dini untuk bereksplorasi, bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya, terutama dalam aspek perkembangan kognitif dan fisik motorik. Di dalam kotak pintar ini terdapat alat dan media untuk menempel gambar, menyusun huruf, angka, dan lain sebagainya. Nah, yang diharapkan kotak pintar ini dapat menstimulus aspek perkembangan anak, yaitu mengenal nama-nama hewan, mengerti angka, dan bisa membaca. Jadi secara umum, kotak pintar merupakan alat jenis permainan edukatif sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan edukatif yang dapat menstimulus perkembangan anak seperti menyusun huruf, angka, menempel gambar, hewan, dan lain sebagainya. Nah, konsep produk kotak pintar ini memiliki konsep yang sederhana, menarik, namun memiliki manfaat yang khususnya bagi anak usia dini. Alat dan bahannya terdiri atas kertas karton, lem, pita, tali warna-warni, alat tembak, penghapus, penggaris, dan pensil. Nah, yang pertama, warna merah. Warna merah ini melambangkan keberanian. Artinya, kotak pintar diharapkan dapat menumbuhkan rasa keberanian pada anak sehingga anak berani untuk bereksplorasi dan mencoba untuk melakukan suatu pembelajaran.
Lalu di sini ada warna putih. Warna putih melambangkan kemurnian. Kemurnian ini yang artinya kotak pintar memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain sambil belajar murni atas dasar keinginannya. Lalu, yang ketiga ada warna hitam. Warna hitam ini melambangkan kemewahan. Jadi kesan dari warna hitam ini mewah, yang artinya kotak pintar merupakan salah satu media pembelajaran yang dibuat sederhana tetapi memiliki kesan yang mewah. Nah, ini adalah salah satu desain dari produk kami, yaitu produk kotak pintar, di mana desain ini untuk kotak pintar yang isinya untuk menyusun huruf-huruf. Jadi nanti disediakan kartu huruf, lem, kemudian media untuk menempel kartu-kartu huruf tersebut. Tentunya pasti ada manik-manik, kemudian kartu ucapan lain nanti di dalam kotak pintar tersebut. Itu hanya gambaran secara umumnya saja. Warna dari kotak pintar tersebut sebenarnya beragam, ya, itu hanya sebagai salah satu contoh saja. Kemudian tidak hanya menyusun huruf saja, tetapi juga memiliki beragam, dari mulai menempel gambar-gambar, kemudian menyusun angka dan lain sebagainya. Selain itu, aktivitas dari produk kotak pintar secara garis besarnya memiliki 10 tahapan. Nah, apa saja itu 10 tahapan? Yang pertama ada persiapkan alat dan bahan sesuai yang dibutuhkan. Lalu, menentukan tema dari isi kotak pintar. Apakah sesuai dengan huruf abjad, angka, menempel gambar, hewan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, membuat pola dari kertas karton manila untuk membuat sebuah kotak ukuran yang telah ditentukan. Nah, yang keempat, pola yang sudah dibuat atau dibentuk menjadi sebuah kotak menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Nah, yang kelima, tentukan isi kotak, mangka seperti kartu, huruf angka, gambar, dan lain-lainnya di print. Lalu gambar hiasan untuk kotak pintar sebagai hiasan luar juga di print. Yang ketujuh, kertas yang berbentuk segi 4 ditempel di antara tutup dan alas box sebagai alas atau media untuk anak menempel huruf, angka, gambar, dan lain-lain. Yang kedelapan, setelah semua siap, maka isi dari kotak pintar dari mulai lem, kartu huruf, angka, dan lain-lain dimasukkan ke dalam kotak pintar, kemudian diberi hiasan-hiasan sesuai tema. Nah, yang kesembilan ada tahap pengecekan, kelengkapan, dan kerapihan produk. Tahap akhir setelah semuanya siap, maka kotak pintar siap dijual. Adapun manfaat dari produk kotak pintar ini, yaitu yang pertama dapat menjadi permainan edukatif yang mana anak dapat belajar dimanapun selain di sekolah. Nah, yang kedua, dapat menstimulus 6 aspek perkembangan anak. Yang sudah kita ketahui, 6 aspek tersebut adalah nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Nah, dari nilai agama, salah satunya anak dapat belajar dengan sabar ketika menyelesaikan kegiatannya. Lalu, dari bahasa, anak dapat mengenal bahasa Inggris, nama-nama hewan, buah, belajar bahasa melalui membaca kata-kata, dan lain sebagainya. Lalu, dari aspek fisik motorik, dapat menstimulus motorik halus anak utamanya dengan koordinasi mata dan tangan. Lalu dari aspek kognitif, anak dapat belajar tentang berbagai hal dari mulai huruf, abjad, angka, nama hewan, buah, dan lain sebagainya. Lalu dari sosial emosional, anak dapat terstimulus sosialisasinya dengan belajar sambil bermain bersama teman-teman, serta melatih anak mengerjakan sampai selesai, dan lain sebagainya. Lalu, pada aspek seni, anak secara langsung menghasilkan sebuah karya seni seperti susunan
suatu abjad, angka, gambar, dan lain-lain. Nah, manfaat yang ketiga yaitu sebagai salah satu media pembelajaran untuk anak usia dini. Lalu apa aja sih keunikan dan keunggulan dari produk kotak pintar ini? Yang pertama, kotak pintar merupakan sebuah kotak yang dapat menstimulus perkembangan anak. Yang kedua, kotak pintar sebagai salah satu jenis APE dan media pembelajaran. Yang ketiga, kotak pintar menarik baik dari segi kemasan yang memiliki variasi warna dan hiasan yang berbeda. Lalu yang keempat, kotak pintar dapat membuat anak berkarya sendiri. Yang kelima, kotak pintar terlihat seperti kotak hadiah yang menarik. Nah, yang terakhir, kotak pintar memiliki berbagai macam warna. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang dampak positif dan negatif dari usaha yang dijalankan. Nah, dampak positif terhadap sosialnya yang pertama ada dapat menjalin kedekatan dengan konsumen dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam promosi produk karena adanya suatu komunikasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa kerjasama atau gotong royong pada saat proses pembuatan barang. Nah, yang ketiga, bagi pembeli khususnya anak-anak, jika kotak pintar dimainkan bersama-sama, maka akan menstimulus sosialisasi anak. Yang keempat, memotivasi menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat sekitar, khususnya dan menumbuhkan kreativitas. Yang kedua itu dampak positif terhadap ekonomi. Nah, ada apa aja? Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga menambah penghasilan masyarakat sekitar dan juga masyarakat luas dengan menjadi agen ataupun reseller. Yang kedua, omset bagi pengelola usaha akan meningkat jika sudah banyak pembeli atau konsumen. Yang ketiga itu dampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya yaitu membuat daerah atau tempat tinggal atau lingkungan sekitar produksi menjadi dikenal. Dari dampak terhadap sosial, yang pertama apa dampaknya? Yaitu adanya kecemburuan sosial terhadap kesuksesan produksi kotak pintar. Yang kedua itu adanya pesaing baru yang meniru atau bahkan menginovasi kembali produk kotak pintar. Selanjutnya ada dampak negatif dari terhadap ekonomi, yaitu dampaknya adanya penurunan pendapatan bagi pihak yang terlibat dalam produksi kotak pintar apabila ada pesaing baru dan kalah saing. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu adanya pihak dari produksi kotak pintar yang tidak mentaati peraturan seperti membuang limbah kertas atau limbah dari barang sembarangan dan mencemari lingkungan. Setelah tadi disebutkan dampak positif dan dampak negatifnya, yang selanjutnya itu akan dibahas solusi apa dari dampak-dampak yang ditimbulkan tadi. Yang pertama, solusi dampak positif dan negatif terhadap sosial. Dampak positifnya antara lain yang pertama ada mengadakan suatu komunikasi rutin dan juga sharing ataupun mengadakan suatu kumpulan setiap minggu untuk menjalin keakraban tersebut. Yang kedua itu bisa memberikan suatu pekerjaan atau tugas yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, anak diarahkan untuk melakukan kegiatan atau belajar sambil bermain melalui kotak pintar tersebut secara bersama-sama dengan teman. Yang keempat ada adanya suatu pendekatan atau sharing dengan masyarakat sekitar terkait dengan motivasi kewirausahaan dan kreativitas. Yang selanjutnya dampak negatif terhadap sosial, yaitu yang pertama ada menjalin suatu kerjasama yang dapat menguntungkan dua belah pihak. Yang kedua, produksi kotak pintar harus memiliki ciri khas tertentu dan harus terus adanya inovasi disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan zaman. Yang kedua itu dampak positif dan negatif terhadap ekonomi. Nah, dampak positif terhadap ekonomi ada mempromosikan terkait pembukaan pekerja bagi pembuat atau sebagai produsen, sebagai reseller ataupun agen dengan hadiah menarik. Yang kedua ada terus melakukan promosi dan inovasi. Nah, dampak negatif terhadap ekonomi itu diantaranya yaitu produk kotak pintar ini harus selalu atau adanya suatu inovasi dengan melihat perkembangan zaman dan memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan hasil produksi lain. Yang selanjutnya itu dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positif terhadap lingkungan yaitu
menjalankan suatu usaha dengan aman dan secara sehat. Sedangkan solusi dari dampak terhadap lingkungannya itu ada dengan adanya sosialisasi dan sanksi bagi pelanggar aturan. Riset dan analisis. Kotak pintar merupakan produk yang sederhana tetapi banyak manfaatnya. Ada beberapa aspek positif dan aspek negatif. Yaitu yang pertama, kotak pintar dapat menjadi media pembelajaran bagi anak, seperti anak dapat menyusun huruf abjad, mengetahui nama-nama gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, usaha ini bisa dijalankan di rumah. Yang ketiga, menarik dari segi bentuk, karena bentuk kotak pintar ini berbentuk kotak persegi yang berisikan gambar-gambar atau huruf abjad ataupun angka yang dapat menstimulus perkembangan anak. Yang keempat, alat dan bahannya juga mudah didapatkan. Jadi, kita tidak perlu mengimpor dari luar negeri ataupun mencari di luar daerah. Yang kelima, harganya terjangkau sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Berikut ada aspek negatif. Dalam proses pembuatannya memerlukan waktu yang luang dan juga jika tidak dirawat dengan baik, maka akan mudah rusak karena produk kotak pintar ini terbuat dari bahan yang mudah rusak seperti kertas. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu menarik dari segi tampilan produk, mengandung nilai edukatif terutama untuk anak usia dini. Kemudian produk tidak membahayakan konsumen dan harga produk terjangkau, serta variasi si kotak pintar tidak hanya satu, melainkan dapat menyusun huruf abjad, angka, serta menempel gambar binatang dan lain sebagainya. Dan bahan-bahan produk juga mudah didapat. Nah, yang berikutnya weakness atau kelemahan. Hasil produksi belum bisa banyak, masih minimnya modal usaha, dan manajemen keuangan juga belum tertata rapi, dan kurangnya tenaga kerja dalam memproduksi dan mempromosi secara online. Berikutnya ada opportunities atau peluang. Belum banyak yang menjual produk yang serupa. Kemudian memahami dan memiliki strategi penjualan atau pemasaran baik secara online ataupun secara langsung. Kemudian adanya peningkatan jumlah anak usia dini setiap tahunnya. Jadi jika setiap tahun anak usia dini itu meningkat, nah peluang yang kita peroleh juga semakin besar karena jenis APE selalu dibutuhkan dalam rangka stimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak, khususnya di pendidikan anak usia dini. Nah, yang berikutnya ada threats atau hambatan. Adanya pesaing baru yang menjual produk serupa dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah. Dan juga yang peminat yang kurang karena penjualan produk masih baru. Nah, berikutnya analisis pesaing. Hasil analisis ini didapatkan dari beberapa penjual produk yang serupa tetapi tidak benar-benar sama dikarenakan yang menjual atau memproduksi produk kotak pintar ini belum ada. Oleh karena itu, untuk analisis pesaing dilakukan pada perusahaan yang memproduksi produk serupa dan kebanyakan produk tersebut lebih bersifat sebagai kado ataupun juga tempat penyimpanan foto dan juga hiasan saja.
Segmen pasar merupakan suatu gambaran umum dari konsumen usaha yang dijalankan. Nah, adapun target pasar di mana sasaran yang khusus bagi konsumen potensial dari usaha yang dijalankan. Sedangkan positioning merupakan suatu hal tentang bagaimana pengelolaan itu atau pengelolaan suatu usaha itu dapat menempatkan usaha tersebut di antara pesaing yang sejenis. Selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Nah, di sini kami menjual produk yang bernama kotak pintar. Nah, produk ini merupakan salah satu media untuk pembelajaran anak usia dini yang unik dan tidak membosankan, serta harganya pun relatif terjangkau. Nah, oleh karena itu, perlunya segmentasi yang tepat agar produk kami ini dapat laku di pasaran. Sehingga segmentasi pusat atau segmentasi pasar dari usaha produk kotak pintar ini adalah kalangan ekonomi menengah ke atas dan juga menengah ke bawah, di mana produk kotak pintar ini segmentasi geografisnya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia yang memungkinkan adanya jasa pengiriman paket. Oke, baik. Selanjutnya yaitu target pasar, di mana target utama dari produk kotak pintar yang kami buat itu merupakan media pembelajaran tentunya bagi anak usia dini, namun masih bisa atau masih dipergunakan oleh anak SD dengan ketentuan yaitu melibatkan orang tua dan anak-anak, sehingga target pasar produk ini pun tertuju bagi orang tua dan pendidik. Nah, sehingga bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia yang memungkinkan adanya jasa pengiriman paket. Ya, selanjutnya yaitu positioning. Nah, tim perusahaan yang mengelola produk pintar ini memposisikan usaha ini sebagai produk unggulan karena salah satu media bermain dan belajar bagi anak itu sangat dibutuhkan. Jadi, kami membuat dan memposisikan produk kami ini sebagai produk unggulan dari perusahaan kami. Baik, selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu ada produk. Telah kita katakan sebelumnya bahwa produk kotak pintar ini memiliki berbagai keunggulan dan keunikan dengan konsep seperti kotak hiasan dengan pertimbangan dari berbagai aspek seperti mutu, kualitas, ukurannya ideal, desain yang sederhana tetapi tetap menarik dan tentunya tetap bermanfaat. Selanjutnya yaitu promotion. Nah, dalam promotion ini ada beberapa strategi agar produk kotak pintar dapat dikenal oleh konsumen, yaitu dengan cara yang pertama itu media cetak dan elektronik. Jadi, strategi promosi yang kami lakukan untuk memasarkan dan meningkatkan penjualan produk kotak pintar ini diantaranya memasarkan secara online dengan mengoptimalkan mesin pencari, situs belanja online, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Selain itu pula, kotak pintar ini akan dipromosikan dengan membuat soft file seperti kartu nama, brosur, katalog, dan poster. Sehingga brosur dan katalog atau kartu nama yang telah dibuat akan disebarkan secara online juga. Yang kedua itu sales promotion. Nah, promosi melalui pameran dilakukan di daerah yang dekat dengan tempat produksi. Pameran juga dilakukan selain untuk penjualan, dilakukan juga sebagai sarana memperkenalkan manfaat dari produk kotak pintar itu sendiri.
Yang ketiga yaitu personal selling. Nah, dilakukan promosi melalui penjualan secara langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan produk langsung sehingga konsumen itu dapat melihat secara jelas dan dapat bertanya, bahkan dapat memesan sesuai keinginannya. Selanjutnya yaitu placement. Nah, sistem distribusi yang kami lakukan itu dapat dilakukan secara langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara seperti wholesaler atau pedagang besar ataupun reseller. Nah, distribusi ini dilakukan dengan cara mengantar secara langsung ke konsumen seperti melalui jasa pengiriman paket ataupun reseller yang akan menawarkan produk kepada target pasar dengan memberikan katalog atau produk baik secara langsung atau offline ataupun secara online seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu people. People di sini merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk kami ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dengan cara adanya reseller. Nah, reseller di sini tentunya diadakan semacam audiensi terlebih dahulu agar dapat menarik konsumen itu dengan mudah, dan juga dalam pemilihan reseller akan dipilih secara selektif. Selanjutnya yaitu proses. Nah, proses dari pembuatan kotak pintar ini diperlihatkan kepada konsumen sehingga konsumen itu dapat tertarik dan tahu bahwa dalam proses pembuatannya itu sangat baik. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu terkait dengan rincian biaya. Nah, dari beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk proses produksi kotak pintar ini, maka didapatkan hasil sebesar Rp8.376.000. Kemudian total dari biaya lain-lain yaitu sebesar Rp1.900.000. Kemudian untuk biaya bahan baku langsung atau BBBL yaitu sebesar Rp452.000. Untuk total biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp1.900.000. Untuk biaya pendukung total keseluruhannya yaitu sebesar Rp252.000. Lalu yang terakhir yaitu untuk biaya operasional total keseluruhannya sebesar Rp3.600.000. Selanjutnya yaitu terkait dengan analisis keuangan. Yang pertama yaitu terkait dengan modal yang dibutuhkan. Nah, modal yang dibutuhkan tersebut yaitu sebesar Rp10.276.000. Dari rincian biaya yang tertera, maka total biaya produksi atau HPP-nya yaitu sebesar Rp2.604.000. Kemudian HPP per unitnya dihasilkan sebanyak Rp26.040, di mana kami memproduksi satu bulannya itu sebanyak 100 produk kotak pintar. Nah, harga jualnya yaitu sebesar Rp30.000, di mana dari 100 produk itu kami mengambil markup-nya sebesar Rp396.000. Lalu keuntungan kotor yang kami peroleh dari satu produknya itu sebesar Rp3.960. Kemudian untuk BP unitnya yaitu sebanyak 910 unit. Kemudian BP rupiah akan tercapai apabila kami memperoleh Rp27.272.728. Dengan biaya operasional sebesar Rp3.600.000, maka kami harus menjual 120 unit agar biaya operasional tersebut tertutupi. Lalu kami harus menjual 344 produk agar kami balik modal awal. Demikianlah presentasi dari perusahaan 6 Sekawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.